Sahabat Gus Nur, dimanapun berada, luar biasa. Ada Mbak Nikita Mirzani di ruang sidang, luar biasa ya, beliau heroik. Tumben ini Mbak Nikita Mirzani ya. Ya kita dulu sering bersinggungan atau berbeda pendapat, tapi kali ini saya acungi jempol ya, berani berteriak lantang di ruang persidangan. Tapi bukan dalam bikin gaduh atau melawan, tidak ya, tapi luar biasa. Jadi Mbak Nikita Mirzani itu mau memutarkan bukti yang sangat fundamental, sebuah rekaman bahwa ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan, proses hukumnya Mbak Nikita ini, mulai dari si coklat ya sampai si jaksa dan seterusnya itu. Tapi ternyata putaran itu, rekaman itu, bukti yang sangat fundamental tadi itu tidak diizinkan untuk diputar di ruang sidang, bla 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 gitu ya. Oh keren. Lalu ada Pak Tom Lembong ya, dapat amnesti. Ada Pak Hasto juga yang dapat abolisi. Izin kalau nanti terbalik saya ditegur ya, diingatkan, dikoreksi. Tapi intinya begitulah fenomena hukum ya di Indonesia ini. Jadi tidak tahu nih siapa yang salah. Jadi memang jaksa itu di dalam otaknya, alam bawah sadarnya bahkan si jaksa itu memang harus menuntut, harus salah. Karena itu mindsetnya, otaknya jaksa itu harus salah, harus terbukti gitu. Entah gimana caranya, karena itu targetnya. Nah, kalau apalagi kayak kasus-kasus kriminalisasi gitu ya, kayak saya, Tom Lembong, Hasto, sekarang tambah satu Mbak Nikita dan banyak lainnya, itu di otaknya jaksa itu harus salah, pasti salah, wajib salah. Subhanallah, keren ya, keren luar biasa. Ya itulah teman-teman ya. Ini bukan isapan jempol ya. Di dalam penjara itu saya banyak sekali. Saya sudah punya sebenarnya naskah buku itu. Oh, kalau 1000 halaman itu bisa itu. Ya, saya tulis dari dalam penjara itu. Tapi saya nggak minat untuk menerbitkannya. Bagaimana kasus-kasus pelecehan hukum yang dilakukan oleh orang yang sekolah hukum. Ya, pelecehan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak-penegak hukum itu. Masya Allah. Jadi misalkan contoh ini kasus narkoba. Ini salah satu contoh saja, ditangkap satu kasus narkoba, satu tersangka ditangkap di TKP, beserta barang bukti. Nah, itu dari situ sudah terjadi negosiasi dengan polisi sama narkobanya tadi. BB-nya misalkan 1 gram, gimana? Kamu tak lepas, tukar das. Nah, kalau napi-napi di Jawa Tengah bilangnya gitu, tukar das. Tukar das itu maksudnya tukar kepala. Jadi kalau si tersangka narkoba ini yang baru ditangkap ini bisa menunjukkan BB yang lebih besar atau kepala yang lebih besar, nah itu maka si ini dilepas gitu. Itu namanya tukar das ya, tukar kepala. Das itu bahasa Jawa. Tapi dilepasnya juga nggak gratis. Dengan tangkap ayo tukar das atau gimana. Nah itu pun begitu ada kepala yang lebih besar, dilepas yang kecil ini. Itu pun nggak gratis. Begitu dasnya kena, kepalanya kena, ya sudah. Gimana? Nego lagi 86. Bisa di hotel, bisa di warkop, bisa di mana-mana 86. Ayo, bisa nggak diatur ini? Oke, kecuali kasus-kasus viral ya, baru agak mikir itu. Oke, begitu sudah selesai penyidikannya dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan main. Ada iklan ya, nggak tahu masuk apa nggak suaranya, suara motor bising. Kejaksaan main. Jadi ada pasal 3 berlapis, pengedar, pemakai, dan apalagi gitu misalkan. Nah, itu gimana nih? Pasalnya dikurangin apa enggak nih? Pasalnya yang sekiranya di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun gimana? Wani piro? Itu terjadi transaksi itu. Nah, sambil masuk ke persidangan, itu si napi ini dititipkan dulu di rutan. Nah, itu si jaksa itu nego sama istrinya. Sama istri si napi tadi itu. Piye, gimana, wani piro, 1 juta, kurang 1 juta, 200 juta, 300 juta, nah, gitu. Coba, ini bukan isapan jempol, ini nyata, realita ya. Semua orang tahu ini bukan rahasia umum lagi ini. Nah, jadi si jaksa itu nego sama istrinya si napi itu, napinya di penjara, istrinya yang nego. Endingnya nanti akhirnya diputuskanlah vonisnya berapa, hakimnya siapa, begini. Jadi sidang itu hanya formalitas, vonisnya itu sudah ada gitu. Itu bukan isapan jempol. Kayak saya gitu, tidak penting salah atau benar,
Pokoknya masuk penjara, wajib itu, target. Gus Nur harus salah, Gus Nur wajib salah. Kan begitu, repot kalau begitu. Inilah cermin hukum kita di Indonesia itu. Bagaimana coba? Bagaimana mau makmur? Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 96. Al-A'raf 96, nanti dibuka di Al-Qur'an. Itu posisinya di kanan. Jadi Anda buka Al-Qur'an, ada di kanan, itu paling atas. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini beriman, bertakwa, beriman kepadaku, kata Allah, niscaya aku turunkan berkah ya dari langit, aku keluarkan berkah dari bumi. Nah, tapi sayang penduduk bumi nggak ada yang beriman, ya kan, melanggar perintahku, melanggar sunnahnya Rasulku, maka aku azab mereka, aku siksa mereka, berlakulah firmanku sesuai dengan perbuatan mereka. Ini absolut firman, nggak mungkin bohong ya. Kalau caleg anggota dewan, kalau janji 100% bohong. Ini Allah absolut. Bahkan di surat Al-Isra 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati perintahku. Tapi sayang mereka nggak taat kepadaku, gitu kan? Mereka itu nggak adil di muka bumi, nggak adil orang-orang kaya di negeri itu. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah coba. Jadi memang negeri ini sedang dalam target azab Allah. Sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, terus menuju kehancuran, dan tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha dari para pejabatnya, penegak hukumnya. Hukum dijual belikan, hukum dinego-negokan. Sekarang ini sidang dagelan itu sudah bukan hal umum. Sidang yang vonisnya sudah disiapkan itu sudah bukan hal umum. Jaksa, hakim disuap, dibeli itu sudah bukan hal umum ya. Iya, maksudnya bukan hal yang tabu lagi. Hakim, jaksa itu sudah nggak malu-malu lagi urusan seperti ini. Walaupun diliput media, disorot TV, udah nggak malu. Tuh Nikita Mirzani, Tom Lembong sebagai referensinya. Saya